mendapatkan lembaran tipis yang jadi ciri khas nori. Rumput lautnya digiling sampai halus hingga berbentuk bubur ya. Baru deh selanjutnya dicetak pakai alat ini. Mirip sama alat untuk bikin kertas ya. Rumput laut yang sudah berbentuk lembaran ini harus dipanggang dulu sebelum dikonsumsi. Tekstur nori jadi lebih renyah, krenyes-krenyes gitu. Nori memang diolah tanpa tambahan bumbu apapun karena rasa nori di sini sudah enak. Yap, laut yang kualitasnya bagus bikin nori jadi gurih. Nah, saat proses panggang inilah nori mengeluarkan rasa yang khas, sedap dan gak amis. Jadi makin mantap deh. Nori yang sudah matang akan langsung melewati mesin deteksi. Nori yang kualitasnya gak bagus bakal dipisahkan. Nori yang kurang baik itu yang sobek atau gak rata potongan lembarannya. Nori yang sudah sesuai dengan standar akan dikemas. Jangan lupa tambahkan silika gel yang fungsinya buat menyerap kadar air yang keluar. Jadi, waktu bungkusan nori ini kena paparan sinar lampu atau cahaya matahari, nori di dalamnya tetap aman kualitasnya. Makanan berupa lembaran rumput laut yang dikeringkan ini biasanya dipakai sebagai lauk saat makan nasi atau pembungkus sushi. Kalau sekarang sih sudah ada dalam bentuk kudapan crispy juga ya. Unyil mau kasih inspirasi nih, berbagi makanan untuk cita rasa tahun baru. Yuk kita kemon. Si Unyil, yuk kita kemon. Salah satu cara untuk menikmati nori ya dalam bentuk sushi kayak gini nih. Buat yang gak suka daging atau ikan mentah yang jadi ciri khas sushi, bisa pilih sushi matang juga kok. Salah satunya sushi roll. Jenis sushi ini biasa dipadukan dengan aneka isian dan topping. Kayak crispy sushi roll ini nih, yang berisi aneka macam makanan laut. Bagian luarnya berbalut tepung panir yang memberikan efek crunchy setelah digoreng. Untuk menyajikan sushi crispy kemasan ini gampang banget kok. Tinggal goreng saja dalam minyak panas. Tapi pastikan sushi tidak dalam kondisi beku ya, biar matangnya merata. Setelah itu, potong sushinya jadi ukuran sekali makan. Tinggal nikmatin deh sensasi crispy di bagian luar dan lembut di dalamnya. Alamak, mantap banget nih. Sushi siap saji ini terbuat dari bahan berkualitas loh. Beras Jepang dipilih karena butirannya berukuran sedang, agak bulat, dengan permukaan lebih halus, jadi lebih mudah saat digulung. Beras yang sudah bersih langsung dimasak dalam mesin steam selama 1 jam. Keistimewaan nasi Jepang terletak pada kadar glukosa yang lebih rendah daripada beras biasa. Makanya nasi Jepang lebih transparan dan lengket. Jadi lebih gampang diambil dengan sumpit. Saatnya dikasih bumbu nih. Sushi yang diproduksi sudah dijamin halal kok. Soalnya nggak menggunakan bumbu yang mengandung alkohol. Campuran bumbunya hanya air, cuka halal, garam, dan gula. Siram-siram dan aduk merata pada nasi. Dijamin deh rasanya nggak kalah sama sushi restoran. Nah, untuk isiannya ada 2 pilihan nih, yaitu daging ikan tuna dan crab stick. Semuanya harus dalam keadaan matang saat diisikan ke dalam nasi, supaya sushi bisa tahan lama. Untuk menggulung sushi, pipihkan nasi secukupnya pada nori. Baru deh beri isiannya. Terus gulung-gulung-gulung. Nggak cuma asal gulung saja ya. Pastikan nasi benar-benar padat, supaya isian sushinya nggak keluar. Untuk memberikan sensasi crispy, celupkan sushi pada adonan tepung basah. Lalu baluri lagi dengan tepung roti. Sushi crispy ini harus langsung disimpan dalam ruangan pembeku, biar tetap padat dan gak mudah hancur. Oh iya, meski porsinya gak terlalu besar, sushi mengandung kalori cukup besar loh. Jadi jangan berlebihan mengkonsumsinya ya. Wih, ada makanan enak nih. Pas banget Pak Oga lagi lapar. Loh, memangnya Pak Oga doyan sushi? Den, gini-gini Pak Oga juga suka sering makan itu tuh si sushi Shimiri Kitty, tahu?
Ya ampun, nyebutnya aja belepetan, Pak. Kalau Pak Oga mau, silakan dimakan. Siap, Profesor. Pak Oga sikat semuanya. Hiya! 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 Ya ampun. Loh, Pak Oga kenapa, Prof? Sebenarnya sushi itu Profesor buat dari ikan purba. Konon katanya yang makan bisa jadi abang jago. Waduh, Pak Oga kena jebakan dosen profesor lagi nih. Aduh. Makanan khas Jepang yang satu ini gak lengkap tanpa taburan katsuobushi. Itu loh, topping makanan yang bentuknya mirip serutan kayu. Taburan katsuobushi bikin rasa makanan jadi lebih nikmat. Siapa sangka ya, katsuobushi khas Jepang ternyata berbahan dasar ikan dari Indonesia. Yap, di negeri Sakura, skipjack tuna atau ikan cakalang ini sudah lama diolah menjadi bumbu penyedap. Mulai dari cemilan sampai hidangan utama. Ikan cakalang yang baru ditangkap nelayan langsung dikirim ke pabrik di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Jadi ikannya masih segar-segar kayak gini nih. Ya udah, langsung aja ke prosesnya yuk. Pertama, belah dan potong sirip ikan cakalangnya. Ikan yang dibelah seperti ini, matangnya lebih merata saat direbus. Lanjut, ikannya yang sudah tersusun dalam rak ini langsung direbus. Selama perebusan, suhunya diatur sekitar 80 derajat Celcius supaya nutrisi ikan tetap terjaga. Setelah 2 jam, angkat deh ikannya. Sebelum ke proses selanjutnya, ikan perlu didinginkan beberapa saat ya. Kalau ikannya sudah dingin, pisahkan daging dan tulang ikannya. Karena sebelumnya ikan sudah dibelah, proses pemisahan tulangnya jadi lebih gampang deh. Nah, sekarang bagian terpenting dan terlamanya nih, pengeringan dan pengasapan. Untuk menghasilkan ikan kering dan keras seperti kayu, butuh waktu hingga 7 hari. Sekarang kadar air pada daging ikan sudah berkurang sekitar 80%. Tuh, tekstur ikan dan rupanya jadi mirip sama kayu ya. Di negara asalnya, metode pengawetan ikan cakalang menjadi katsuobushi ini sudah dilakukan sejak abad ke-5. Kalau mau dijadikan taburan, katsuobushinya diserut tipis seperti kertas. Meski bentuknya sudah berubah jauh, rasa gurih ikan cakalang masih terasa banget loh. Malahan jadi lebih nikmat. Katsuobushi biasa digunakan pada masakan Jepang sebagai penyedap makanan untuk mendapatkan rasa umami. Oke, sekarang kita langsung buktikan aja kelezatan katsuobushinya. Yuk, kita bikin takoyakinya dulu ya. Bahan utama adonan takoyaki adalah tepung dan telur. Takoyaki digoreng pada cetakan khusus dengan sedikit minyak. Jangan ketinggalan daging gurita sebagai isiannya ya. Sip deh, tinggal dibolak-balik sampai matang merata. Terakhir, tabur katsuobushi yang sudah diserut. Wih, saking tipisnya, katsuobushi yang tertiup angin jadi terlihat seperti menari-nari ya. Di balik gurih dan kelezatannya, katsuobushi juga mengandung protein, vitamin B kompleks, dan taurin yang tinggi. Selain itu, ada juga zat besi yang bisa membantu menjaga metabolisme tubuh dan meningkatkan daya tahan tubuh kita. Mantap! Duh, Nyeng. Daripada duduk-duduk doang, mendingan beliin makanan di warung Po IPG. Lapar nih. Wah, si bos nyuruh doang, tapi uangnya nggak dikasih. Bilang aja ke Po Ipe, ngutang dulu. Permisi Pak Oga, pengen. Den Unyil, mau kemana Den? Ini Pak, Unyil mau ke restoran Jepang, mau beli katsuobushi. Wah, boleh juga tuh. Katsu. Kedoyanan Pak Oga tuh. Nanti bawain ke sini juga ya, Den. Iya deh Pak, iya. Nanti Unyil bawain deh. Nah, Pak Oga, nih Pak titipannya tadi. Harganya jadi 200.000 nih. Hah? Katanya makanan. Kok begini doang, Den?
Mana mahal lagi. Ye, Pak Oga, tadi katanya mau katsuobushi. Ya ini dia, Pak. Nggak ada rasanya, Bos. Mana kenyang makan beginian. Yuk, kita kemon. Belakangan ini, sosis berukuran gede-gede kayak gini lagi viral nih di sosial media. Namanya bratwurst atau sosis khas Jerman. Ada beberapa varian bratwurst. Salah satunya yang berisi keju mozzarella kayak gini nih. Wih, keju mozzarella yang meleleh di dalam sosis kayak gini bikin ngiler ya. Keju mozzarella bisa terbuat dari susu sapi, susu kerbau, atau susu kambing. Sebelum diolah jadi keju, susu yang masih dingin ini harus dihangatkan dulu. Kira-kira sampai 30 derajat deh. Sambil dipanaskan, susunya diberi campuran air, asam sitrat, dan enzim nabati untuk pengental susu. Dalam bahasa Italia, mozze itu artinya memotong. Sedangkan rella artinya alang-alang. Jadi mozzarella itu adalah keju yang dulunya dibuat dengan cara dipotongin pakai alang-alang. Kalau susu sudah menggumpal kayak gini, kita pisahin nih antara lapisan yang padat sama cairannya. Kayak gini nih, bentuk susu yang sudah mengental dan berbentuk padat. Wah, mirip kayak bubur ya. Susu padat inilah yang nantinya digunakan sebagai bahan untuk membuat keju. Jadi harus dipastikan betul sudah nggak ada cairannya sama sekali. Susu padat akan dicampurkan dengan garam untuk memberikan rasa gurih pada keju. Gak perlu waktu lama deh untuk proses pencampuran susu padat dan garam. Dalam waktu 5 menit, campuran susu padat dan garam siap diolah menjadi keju. Ini dia proses terakhir pembuatan keju mozzarella. Susu padat dimasukkan ke dalam mesin untuk proses pemanasan, sekaligus pembentukan tekstur keju. Ini dia yang bikin keju mozzarella beda dari jenis keju lainnya, yaitu proses stretching atau menarik-narik keju sampai kejunya jadi lentur. Sebelum menjadi dingin dan memadat, keju harus segera dikemas nih. Nah, baru deh siap dijual dan digunakan sebagai bahan pelengkap makanan. Ada bau sedap apa nih? Tahu aja Ogah lagi lapar. Pak Oga, wah kebetulan kita lagi bakar-bakar sosis mozzarella nih, Pak. Wah, pas banget, Den. Bisa nih buat ngisi perut sebelum mancing. Boleh, nanti Pak Oga cobain aja ya. Tapi sambil nunggu matang, tolong jagain sosisnya ya. Kita mau ambil arangnya lagi, Pak. Siap, Den. 86. Mozzarella dipanggang. Jadi bisa ditarik panjang gini ya. Kayak karet. Cocok nih buat gantiin senar pancing Oga. Emang Oga brilian. Pak Oga, kok sosis mozzarellanya dijadiin pancingan gitu sih, Pak? Aduh, Pak Oga, ada-ada aja. Makanan jangan digituin dong, Pak. Aduh. Oke deh, sekarang kita bikin sosis Jerman isi keju mozzarellanya yuk. Gak perlu jauh-jauh ke Jerman kok. Bratwurst sudah diproduksi di Indonesia. Tepatnya di pabrik yang terletak di Karawaci, Tangerang. Sekali produksi, pabrik ini menghabiskan bahan baku sekitar 500 kg. Kalau di total sehari bisa sampai 25 ton. Wih, banyak banget ya. Pantesan mesinnya segede ini. Proses pertama, kita campurkan dulu bahan-bahan bratwurstnya. Daging dan campuran bahan lain dimasukkan ke dalam mixer. Lalu tuang air es. Pemberian air es ini untuk menjaga suhu adonan tetap rendah. Jadi kandungan protein dagingnya gak rusak selama proses mixing. Setelah diaduk hingga kalis, lanjut kita masukkan bahan yang gak kalah penting, yaitu mozzarella. Wah, keju yang dipakai banyak juga ya, sampai habis 1 kotak besar. Sudah tercampur rata nih, kita lanjut ke proses filling. Adonan bratwurst ini dimasukkan ke dalam selongsong sosis. Bratwurst tradisional sih, kulitnya masih menggunakan usus hewan. Tapi kalau yang ini sih sudah canggih, pakai kolagen yang berasal dari tulang dan kulit hewan. Nggak kayak bungkus plastik. Kolagen yang dijadikan kulit sosis ini bisa dimakan dan bagus untuk tubuh loh.
bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, persendian, dan mencegah tulang kropos. Proses filling ini berjalan secara otomatis. Gak perlu masukkan satu persatu pakai tangan. Sekali pencet, langsung terisi deh 81 buah bratwurst. Setelah semua adonan tercetak, bratwurst kita masukkan ke dalam kotak ini nih. Kotak sebesar ruangan ini bisa memuat 1 ton bratwurst, teman-teman. Nah, di kotak inilah bratwurst akan dimasak. Proses pemasakan ini menggunakan steam atau uap panas selama 45 menit pada suhu 85 derajat. Proses steam ini akan membunuh mikroorganisme sehingga sosis aman untuk dikonsumsi. Sudah matang nih. Wah, masih ngebul banget tuh. Nah, biar suhu bratwurstnya turun, diangin-anginkan dulu di depan blower ini. Setelah 15 menit, suhu akan turun hingga sekitar 35 derajat. Let's go, kita ke proses cutting. Bratwurst yang masih panjang-panjang gini dipotong hingga berbentuk satuan. Tuh, mesinnya sudah canggih. Langsung keluar deh bratwurstnya. Lanjut ke proses packing. Metode packingnya dinamakan thermoforming dan vacuum sealing. Dengan bantuan panas, otomatis wadah bratwurst akan tercetak. Udara di dalamnya pun langsung tersedot biar kedap udara. Jadi bisa menghentikan pertumbuhan bakteri. Meski tanpa pengawet buatan, bratwurst mozzarella ini tahan hingga 6 bulan di suhu minus 20 derajat, teman-teman. Bratwurst mozzarella ini juga sebenarnya sudah matang kok. Tapi sebelum dimakan sih, lebih baik dipanaskan dulu. Beda kayak orang Indonesia yang sering memasak sosis dengan cara deep fry. Kalau di negara asalnya sih, bratwurst dinikmati dengan dipanggang atau ditumis. Dalam bahasa Jerman, memanggang atau menggoreng dengan wajan disebut braten. Inilah yang dikaitkan dengan bratwurst yang berasal dari kata brat atau daging cincang dan wurst atau sosis. Aslinya sih, bratwurst dibuat dari daging babi atau sapi. Kalau yang ini halal kok, teman-teman. Rempah yang digunakan pun sudah disesuaikan dengan lidah Indonesia. Selain memanjakan lidah, bratwurst mozzarella ini juga termasuk makanan tinggi protein loh. Cukup makan 2 potong sudah bisa memenuhi 33% kebutuhan protein harian kita. Wah, pas banget nih buat jadi sumber gizi. Aduh, Pak Oga, kenapa bakar satenya sampai gosong gitu? Sate gosong itu lebih enak, tahu? Yang ada malah pahit kali, Pak Oga. Udah gitu, kan nggak baik, Pak, buat kesehatan. Dan Unyil sok tahu. Biar nanti yang gosong buat Pak Oga, ya. Asik, lagi pada bakar-bakaran nih. Loh, kok gosong? Iya nih Karsa, padahal Unyil sudah kasih tahu kalau makanan gosong tuh nggak baik. Betul itu, Nyil. Makanan bakar aman dikonsumsi kalau cara masaknya benar. Jika terlalu lama memanggang atau membakar, bisa menimbulkan zat penyebab kanker loh. Api yang digunakan juga harus api kecil, biar matangnya merata. Jangan lupa bumbui dulu makanan yang akan dibakar, karena teknik ini terbukti dapat mengurangi zat penyebab kanker. Tuh kan, Pak, benar apa kata Unyil tadi. Oh, gitu ya. Tapi kalau udah terlanjur, kan sayang. Masa satenya mesti dibuang? Gak perlu repot-repot, Pak. Satenya udah angus, sampai hancur lagi. Waduh, sate Pak Oga ambil. Oh. Si Unyil, yuk kita kemon. Kebiasaan lama di tahun 2020 harus kita tinggalkan ya di tahun baru ini. Kalau dulu sukanya makanan gak sehat di awal tahun ini, usahakan untuk mulai memilih makanan yang syarat gizi dan higienis supaya kita tetap sehat sepanjang tahun 2021. Oke, udahan dulu ya. Unyil kasih inspirasi cita rasa awal tahunnya. Sampai jumpa besok.